Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu kembali bersama channel YouTube Kuliah Bisnis 10 Menit. Channelnya untuk wong cilik. Masuk. Lo gini. Tak ceritani. Ini le, ini. Lo kono. Kawan, ada 7 hal yang penting untuk dilaksanakan, dilengkapi kalau kita akan membahas tentang surat keterangan waris yang untuk membuat atau mengambil dana pensiunan, dana tabungan atau apapun dari pihak si yang meninggal atau pewaris. Ada 7 item yang harus dilengkapi, yaitu 1. Formulir pengajuan dari Taspen, Asapri atau apapun yang jenengan urusi. Asapri contoh, ini asuransinya tentara sama polisi. Asapri Taspen untuk pegawai negeri atau PNS itu dikasih formulir seperti ini formnya. Nah, kasih form seperti ini, ada 2 lembar, lampirannya lampiran ke-14 19, lampiran ke-19. Asapri minta lampiran ke-19 untuk pengajuan pensiunan untuk diri sendiri. Tulis semua, dilengkapi, tangani nama-nama yang harusnya masuk di situ, ditulis semuanya. Tanggalnya jangan lupa, koyo iki lah, iki gak ditulis tanggalnya, bolak-balik. Fotonya harus ditempel. Apapun yang diminta di surat ini lengkapi, ya. Cekak riwariwi, cekak bolak-balik sano. Yang kedua, fotokopi skep surat keputusan pensiunan. Semua orang-orang pensiun, semua pegawai-pegawai negeri, tentara, polisi yang mau pensiun pasti keluar skep. Itu pasti. Nah, dari skep itu dilampiri ini ketika mau ngurus yang bersangkutan itu meninggal, ahli warisnya. Yang ketiga, fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak desa atau rumah sakit boleh, cuma lebih amannya mending minta dari kepala desa. Ya, 1 formulir dari mana instansi yang dituju, Taspen, Asapri dan lain-lain. 2 skep pensiunan. 3 surat kematian. Lalu yang keempat, surat fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga semua ahli waris. Misalnya ahli warisnya ada 5, ya 5 KTP, 5 KK. Di fotokopi semua 5 ya. Seperti ini. Oh, iki oke iki. Ya. 1 orang 5, kalau 5 orang 25 kali 2 berarti 50 lembar di fotokopi. Untuk apa? Untuk dilegalisir oleh kepala desa setempat. Kenapa kok legalisir? Karena aslinya pastinya dibawa sama yang bersangkutan. Kalau ngurus seperti ini wajib dilegalisir, ya. Legalisir itu menandakan bahwa yang asli tidak ada atau dibawa di luar dari pada saat ngurus itu, maka ditandai dengan legalisir. Lalu fotokopi surat nikah siapa yang bersangkutan atau pewaris itu wajib dilampiri juga 5 fotokopinya. Lalu fotokopi KPI Karis Karsu, apa itu? Kartu kepegawaian zaman dia masih menjabat atau masih bekerja, ya masih mengabdi.
Lalu yang ketiga yang nggak kalah pentingnya yaitu surat kuasa waris. Jika yang ngurus itu tidak semua pihak, ya, misalkan ada 5 ahli waris yang ngurus cuma 1, wajib dibawakan surat kuasa bahwa dia benar-benar telah dikuasakan sama pihak yang lain atau ahli waris yang lain. Dari 7 itu syarat-syarat tersebut ada satu hal yang paling utama juga, yaitu surat keterangan ahli waris. Apa surat keterangan ahli waris? Video-video kemarin sudah kita sampaikan. Lah, bentuknya seperti ini. Ini untuk apa? Untuk menandakan bahwa dia memang benar-benar ahli warisnya si pewaris. Bahwa dia itu benar-benar adalah ahli waris dari pewaris. Ada berapapun wajib dicantumkan seperti ini. Ya, misalkan satu orang ini meninggal, maka anaknya yang pengganti untuk masuk di sini itu wajib, tidak boleh tidak. Karena itu kalau ditinggal maka ada pidana penggelapan ahli waris. Ya, ditandatangani semua di atas materai 10.000. Ada saksi-saksi, Pak Kepala Dusunnya, Pak Cariknya, ya, baru Kepala Desa, baru Pak Camat. Ya, setelah itu kasih nomor register, jangan lupa. Register ini penting, suatu ketika ada problem apa-apa kita bisa bantu-bantu. Betul ya? Masih 7 menit. Oke. Surat ini tujuannya apa? Kegunaannya ini tidak bisa digunakan untuk membagi waris. Kalau untuk membagi waris, suratnya bunyinya surat keterangan waris, bukan surat keterangan ahli waris. Itu dibedakan. Ada ahli, yang satunya nggak ada ahli. Yang ada ahli, dia itu hanya menunjukkan, surat ini hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan atau yang pewaris itu meninggalkan ahli waris siapa saja. Kalau surat keterangan waris itu dicantumkan harta-harta kekayaan plus si ahli waris. Jadi yang paling lengkap surat seperti ini itu surat keterangan waris, bukan surat keterangan ahli waris. Karena apa? Peruntukannya hanya untuk ngeklaim tabungan, ngeklaim pensiunan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan pewaris. Kalau ingin mengurus tanah-tanahnya, mengurus harta-harta benda yang lain, maka diperlukan surat keterangan waris. Perlu nggak disidangkan antar semua? Nah, tak tanyai Julia Asmiati, gimana tangan Dewi? Iya Pak. Oh, diwakilkan karena dia ada di Surabaya. Diwakilno? Iya. Sudah ditelepon dan dia setuju. Nggak ono surat keterangan, surat kuasai Juli Asmiati ini. Nggak pakai, ada anaknya kan di sini dipanggil Pak. Di saksinya anaknya. Di Juli gitu loh sana. Juli. Jumaida Astuti. Saya sendiri Pak. Junaidi Tri Asmoro. Adik saya ada di rumah. Tanda tangan Dewi. Iya. Nggak dipalsu. Enggak. Johan Ali Asnan. Itu juga dipalsu karena dia ada di Kalimantan. Dipalsu, nggak nggawe surat kuasa. Nggak pakai, cuma dia sudah tahu melalui WA. Oke ya. Sudah dipasrahkan. Jadi pada intinya Julia, Johan ini wajib ada surat kuasa untuk menandatangani surat keterangan ahli waris. Betul ya? Kita video digawe tanda bukti sampean nyatakno nang aku bahwa memang benar-benar ini Julia sama Juan tidak ditandatangani yang bersangkutan ya. Karena sudah ada persetujuan. Cuma ambil pensiunan itu. Kuatire suatu ketika ono problem ya sampai di salano. Aku dikatut-katutno Pak Cari Pak Polo ya.
Ku yang ke-8 sing harus disiapkan surat keterangan, surat kuasa ketika yang lain tidak ada di tempat atau diwakilkan oleh saudara yang lain. Tidak apa-apa, pada dasarnya tidak apa-apa. Cuman alangkah lebih baik ini benar-benar ditandatangani yang bersangkutan, ya. Alangkah lebih baik seperti itu. Karena apa? Suatu ketika ada masalah, kami ini bisa belani. Ya, aku selesai. Itu selesai ya. Sing kedua pertanyaan nih, gawe surat-surat iman ditarik biaya apa enggak? Enggak sama sekali, Pak. Pak cari. Enggak. Pak Polo. Enggak juga. Ambek Pak Lurah. Enggak. Nah, gratis. Jadi ngurus seperti ini, kepala desa cari polo, RT, RW atau siapapun tidak boleh narik biaya, ya. Dosa. Nek sampai majek-majek masyarakat sing sedang susah-susah kaya ngene iki, Covid-19 kaya ngene iki kemangan angel, kok sampai wani narik, itu kebacut pejabat, ya. Yang dipasrai ya diamanahkan jabatan tertentu. Iki digawe pitutur, digawe pesen nang awake dhewe, nang saya sendiri sama kawan-kawan di lingkungan saya. Khususnya seperti itu, umumnya sama semua pejabat-pejabat yang hari ini diberikan kepercayaan amanah untuk menjabat suatu tempat yang ya lumayan strategis. Tidak boleh narik-narik biaya ke masyarakat, kecuali kalau memang sudah ada ketentuan undang-undang, peraturan-peraturan, kecuali seperti itu, ya. Kalau tidak ada, tidak boleh. Itu namanya pungutan liar, ya. Dari saya seperti itu, kawan. Semoga video ini bermanfaat, diberikan kesehatan semuanya, diberikan rezeki yang banyak. Dadah. Itu kita berikan senyuman-senyuman kepada masyarakat kita, agar masyarakat kita lebih tenang, lebih ayem, lebih tentram dalam mengaruhi kehidupannya ke depan kelak. Ini untuk pendidikan, ya. Video ini untuk pendidikan, bukan untuk pamer-pameran. Wah, ini sok-sok bersih, sok-sok nggak korupsi, sok-sok nggak pungli. Cuma ini untuk jaga nih, jok sampai pungli, jok sampai korupsi, jok sampai ngambil hak-hak orang lain, khususnya orang kecil. Seperti itu dari kami, dari Desa Sidoarjo, desa penuh kejuaraan, penuh kemandirian, penuh keberdayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq amin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Kawan, kami ingatkan kembali, jika belum subscribe, segera subscribe ya kawan, like dan komentar, berikan motivasi yang membangun bagi masyarakat kita. Dari Desa Sidoarjo, desanya penuh kemandirian, penuh keberdayaan. Dadah semuanya, terima kasih sudah mau mampir. I love you, I miss you. Dadah.